Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita. Hari ini hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, hari Kamis sesudah Rabu Abu. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai ayat 25 dengan tema mengikuti Yesus, siap memikul salib. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam segala penderitaan yang dialaminya, seorang ibu tidak pernah memprotes pada Tuhan. Mengapa penderitaan, masalah selalu menimpa hidupnya? Ibu itu hanya berdoa demikian, Tuhan, aku tidak meminta supaya Engkau menjauhkan aku dari semua penderitaan, masalah, kesulitan yang aku alami. Tapi aku memohon, berilah aku kekuatan untuk menerima dan menghadapi semua itu. Karena aku yakin dengan kekuatan-Mu, maka aku akan mampu menerima dan menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupku. Doa inilah yang membuat ibu itu kuat menerima dan menghadapi semua yang terjadi dalam hidupnya. Penderitaan, pengalaman jatuh atau sakit tidak selamanya buruk dan negatif. Sering orang menjadi dewasa, kuat dan matang justru karena mengalami dan ditempa berbagai peristiwa, baik yang manis maupun yang paling pahit dalam hidupnya. Dalam Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai ayat 25, Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialaminya dan tuntutan-tuntutan kemuritan. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Karena itu setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi tuntutan atau syarat untuk mengikutinya harus siap menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti dia. Dengan tuntutan yang disampaikan ini berarti mengikuti Yesus bukan tanpa perjuangan. Penolakan orang-orang terhadap Yesus yang sudah diberitahukan sebelumnya juga akan dialami oleh mereka yang menjadi murid Yesus. Maka menjadi murid Yesus memunculkan konsekuensi yang hanya bisa ditanggung dalam komitmen yang utuh dan kesediaan untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Menyangkal diri berarti rela meninggalkan sifat egoisme atau kepentingan diri dan menyadari bahwa kita tidak mampu hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita ada pada Yesus yang kita ikuti. Oleh karena itu, kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan kita, tetapi mengarahkan kehidupan kita pada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Pada zaman Romawi, seseorang dijatuhi hukuman salib akan dipaksa untuk memikul sendiri salibnya dari tempat ia dijatuhi hukuman sampai ke tempat penyaliban. Gambaran ini digunakan untuk menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mengikuti Yesus berarti berjalan di belakang Yesus, melihat apa yang dibuat oleh Yesus, mendengarkan pengajarannya, memahami apa yang menjadi keprihatinan Yesus, serta melakukan kehendaknya. Yesus menyampaikan ketiga tuntutan ini karena pada kenyataannya para murid tidak dapat hidup dengan kekuatannya sendiri. Maka saudara-saudari, sebagai pengikut Yesus, kita harus rela dan siap memikul salib. Karena kerelaan dan kesiapan merupakan nilai tertinggi dalam mengikuti Yesus.
Kita sering berhadapan dengan situasi yang menuntut kita untuk berkorban dan rela melepaskan egoisme kita. Situasi itu bisa terjadi di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan di mana kita berada. Mau berkorban dan mendahulukan yang perlu untuk kebersamaan dan siap menghadapi tantangan demi kebenaran dan kebaikan. Saudara-saudari, mengikut Yesus adalah kesediaan mau berjalan di jalan yang ditempuh oleh Yesus, yaitu mengikuti jalan salib. Itu berarti juga bahwa menjadi murid dan pengikut Yesus tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh abu-abu, tapi harus jelas. Beriman itu komitmen dan juga kesetiaan. Sebenarnya, bila direnungkan lebih dalam, tuntutan itu tidaklah sulit bagi mereka yang sungguh percaya, karena Yesus sendiri yang menjadi kekuatan, seperti pengalaman cerita ibu yang di atas tadi. Memang manusia terkadang mau yang gampang, bahkan yang instan, tidak mau yang sedikit ada perjuangan. Tetapi yang mau menjadi pengikut Kristus, usaha dan perjuangan pribadi tetap diperlukan. Maka mari kita memaknai masa tobat kita ini dengan menjadi pengikut Kristus yang mau berjuang untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Salib itu pengorbanan, tetapi di balik salib itu ada kemenangan dan keselamatan. Tuhan memberkati.